Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, malam ini, izinkan saya membawa kalian masuk ke sebuah lorong sempit di kota yang tampak biasa, namun menyimpan rahasia paling kelam. Sebuah kamar kos kecil, hanya berukuran beberapa meter, dengan kipas angin tua, kompor satu tungku, dan lemari plastik murahan. Dari luar, tak ada yang mencurigakan, tapi dari dalam, lahirlah kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Kisah ini bukan tentang hantu, bukan pula tentang mitos. Ini tentang cinta muda yang rapuh. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar angka 1 di bawah jika kalian tidak sanggup menontonnya sampai akhir. Dan ketik angka 2 jika kalian ingin mendengar kisah misteri selanjutnya agar kalian selalu menjadi saksi pertama dari setiap kisah kelam yang kami hadirkan. Malam turun perlahan, menutup atap seng dengan selimut gerimis. Bau tanah basah bercampur tipis dengan wangi minyak goreng dari dapur-dapur sempit yang berjejer di belakang kamar. Suara televisi yang setengah sember, batuk kecil di kamar 3B, dan ketukan sendok ke piring dari kamar 2A, semua menjadi orkestra kecil yang tak pernah benar-benar berhenti di rumah kos semacam ini. Di antara bunyi-bunyi itu, ada ritme lain yang lebih privat, tawa yang dipaksa, pintu yang ditutup terlalu pelan agar terdengar ramah, dan helaan napas panjang yang dibiarkan hilang di ventilasi. Kamar di sudut lantai 2 itu tampak tak menonjol. Pintu kayu dicat coklat kusam, angka 2C, nyaris pudar, dan sandal jepit murahan bertumpuk tak rapi di depannya. Di dalamnya, sebuah kipas angin tua berputar malas, menciptakan dengung yang menenangkan bagi sebagian orang, atau menegangkan, bila telinga cukup peka. Di bawah jendela kecil, ada meja lipat yang dijadikan dapur darurat, kompor satu tungku, wajan hitam yang terlalu sering dipakai, sebotol minyak goreng yang tinggal seperempat, serta tisu gulung yang diselamatkan dari warung sebelah. Di sisi lain, kasur tipis yang disusun di atas papan, lemari plastik, dan tumpukan kardus berisi pakaian, buku, serta sisa-sisa masa kecil yang terseret ke sini oleh nasib. Di rumah kos seperti ini, privasi hanyalah jarak antara telinga dan tembok. Setiap bisikan bisa menjadi gosip, setiap tawa bisa jadi rumor, setiap isyarat kecil bisa tumbuh menjadi cerita lebar di warung, cerita yang sering kali lebih besar daripada kejadian aslinya. Orang-orang di sini belajar untuk menatap lantai saat lewat, menjawab seperlunya, dan menyimpan hidup masing-masing di balik kunci. Namun, ada juga yang memaksa hidupnya tetap hangat di tengah semua kesempitan. Menyetel musik pelan saat memasak, mengobrol dengan kucing kampung yang tiba-tiba betah di tangga, atau menjemur sepatu yang belum kering sambil berharap matahari akan bertahan 5 menit lagi. Di pojok dekat tangga, sebuah papan pengumuman kusam menempel, ditempeli catatan, bayar kos sebelum tanggal 5, jangan menjemur di koridor, laporkan bila ada tamu yang menginap lebih dari 2 malam. Papan itu bicara banyak soal aturan yang disusun dari pengalaman, kegaduhan, dan pengampunan yang kadang mubazir. Di bawahnya, kursi rotan milik ibu kos, punggungnya patah sedikit tapi tetap dipakai, menjadi saksi jam-jam panjang menunggu sewa, mengusir anak-anak kecil yang berlari terlalu kencang, atau menjadi tempat menurunkan beban prasangka ketika ada wajah baru datang. Malam ini, udara terasa sedikit lebih berat. Bukan karena gerimis. Mungkin karena koridor yang lembab menahan banyak suara. Percakapan yang mendadak berhenti ketika langkah lain mendekat, bunyi notifikasi ponsel dari kamar remaja yang lebih sering menutup gorden, atau panci yang bersentuhan dengan wajan, sengaja disandarkan miring agar tidak benar-benar jatuh. Kalian tahu rasanya, bukan? Saat semuanya terlihat biasa, tetapi hati kita, entah kenapa, menolak kata normal. Rumah kos ini pernah ramai oleh derap sepatu pekerja shift malam yang bergegas, juga oleh tawa mahasiswa yang baru pulang dari kampus, memamerkan cup kopi susu dan cerita cinta yang mereka anggap tragis padahal esok akan tertawa lagi. Namun beberapa bulan terakhir, ritmenya berubah. Lebih pendiam. Lebih hati-hati. Ada penghuni yang jarang terlihat tapi tagihan listriknya selalu terbayar tepat waktu. Ada jendela yang lebih sering tertutup dari biasanya. Ada selimut yang dijemur terlalu lama, seolah-olah ingin menghapus sesuatu yang tidak tertangkap mata. Di balkon sempit, tali jemuran menanggung beban pakaian yang disusun rapi, kaos oblong, celana training, handuk lusuh.
Aroma deterjen murah bercampur asam lembab. Di lantai, jejak air yang tak sempat dilap membentuk pola acak. Seekor kucing belang berhenti, mengendus, lalu melompat turun tangga tanpa suara. Lampu di ujung koridor berkedip, sekali, dua kali, lalu stabil kembali, seperti seseorang yang mengumpulkan nyali. Kalian mungkin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu? Pertanyaan seperti itu jarang terucap keras-keras di rumah kos, bukan karena tak ingin tahu, namun karena tahu terlalu banyak di tempat sempit sama artinya dengan menambah alasan untuk gelisah. Orang-orang di sini belajar menutup telinga, namun hati, hati, tetap punya caranya sendiri untuk memungut tanda-tanda kecil. Bau minyak goreng yang menempel lebih lama dari biasanya. Tawa yang tidak muncul pada jam-jam tertentu. Panci yang seharusnya sudah dicuci, tapi masih mengeringkan bekas panas di udara, menebarkan wangi hangus yang samar. Di bawah semua ini, ada cerita tentang dua remaja yang memilih tinggal satu atap dalam kamar yang bahkan cahaya sore pun masuknya malu-malu. Mereka datang ke sini membawa janji sederhana, menabung pelan-pelan, mengumpulkan hari baik, dan menunda dewasa sampai cukup tabah. Mereka membeli piring plastik dan sendok murah, menempelkan to-do list kecil di dinding, Sabtu, cuci spray. Minggu, belanja sayur. Mereka belajar menakar minyak agar cukup sebulan, membagi uang listrik dengan tetangga sebelah ketika meteran berulah, tersenyum kepada ibu kos saat bertemu di tangga. Mereka menulis mimpi di kepala masing-masing, berharap suatu hari bisa menertawakan masa ini, koridor sempit, kipas angin berisik, wajan yang menolak lengket, dan pertengkaran kecil tentang siapa yang lupa menutup galon. Di balik pintu bernomor pudar itu, hiduplah dua anak muda yang memilih jalur yang berbeda dari kebanyakan. Roni dan Vina, dua nama yang sering terdengar di lorong kos, tapi jarang benar-benar disadari orang sekitarnya. Mereka masih remaja, tapi sudah mengambil keputusan besar, tinggal satu atap dalam kamar kecil, berbagi hari, berbagi beban, berbagi rahasia. Roni, pemuda kurus berambut acak, punya tatapan yang sering kosong di depan layar ponselnya. Dunia baginya adalah deretan suara dari game online, notifikasi grup, dan canda digital yang terasa lebih nyata dibanding derit pintu kamar. Ia jarang bicara panjang, lebih sering menjawab dengan iya atau sekadar anggukan. Namun di balik sikap cuek itu, ada sisa-sisa mimpi yang pernah ia punya, ingin kuliah, ingin bekerja di kota besar, ingin membeli motor sendiri. Semua masih terlipat di kepalanya, tapi makin lama makin kabur, terganti rutinitas layar yang menelan jam-jam berharga. Vina, sebaliknya, adalah gadis yang hangat dan cerewet. Usianya belum genap 20, namun tangan dan pikirannya sudah terbiasa mengatur banyak hal, belanja harian, mengatur uang kos, membersihkan kamar, menyiapkan makan. Vina datang dari keluarga sederhana, anak perempuan pertama yang diharapkan bisa sekolah tinggi dan mengangkat nama keluarga. Ia ceria di luar, tapi hatinya sering letih, terutama saat merasa dirinya lebih seperti pengasuh daripada pasangan dalam hubungan ini. Meski begitu, Vina tetap bertahan, karena cintanya pada Roni, karena keyakinan bahwa kebersamaan bisa melunakkan semua luka kecil. Mereka bertemu pertama kali di sebuah warung kopi kecil dekat sekolah. Roni duduk sendirian dengan headset, sementara Vina dan teman-temannya menertawakan sesuatu. Percakapan sederhana terjadi saat Roni meminjam korek api, dan sejak hari itu, pertemuan demi pertemuan tak pernah berhenti. Awalnya indah, nonton film, jajan gorengan, pulang berboncengan motor pinjaman. Semuanya tampak seperti potongan klise remaja. Hingga keputusan besar itu datang, tinggal bersama di satu kamar kos murah. Supaya hemat, kata Roni saat itu. Supaya nggak jauh-jauh lagi kalau mau ketemu, tambahnya sambil tersenyum. Vina, dengan campuran ragu dan yakin, akhirnya mengangguk. Mereka sepakat berbagi uang sewa, berbagi belanja, berbagi kasur tipis. Awalnya terasa manis. Seperti rumah tangga kecil yang mereka ciptakan dari nol, meski tanpa ikatan resmi. Hari-hari pertama penuh canda. Vina memasak mie instan dengan tambahan cabai dan telur, Roni menyebutnya koki hebat. Mereka menonton film di layar ponsel sambil berbaring, suara kipas angin tua jadi latar belakang. Sesekali mereka bercanda soal masa depan. Vina ingin punya toko kue, Roni ingin jadi pengusaha warnet.
Mereka tertawa, seolah-olah segalanya mungkin terjadi. Tapi, seiring waktu, retakan kecil mulai muncul. Roni semakin lama menghabiskan waktunya dengan game. Vina semakin lelah mengurus kebutuhan sehari-hari sendirian. Perdebatan kecil tentang cucian piring, jemuran yang tak diangkat, atau pulsa listrik yang hampir habis, makin sering terdengar di lorong. Tetangga kamar sebelah kadang mendengar suara bentakan tertahan, lalu hening panjang yang memaksa mereka pura-pura tak mendengar. Meski begitu, ada pula sisi lembut dari hubungan mereka. Saat Vina sakit flu, Roni diam-diam membeli obat dan bubur instan. Saat Roni tak punya uang, Vina menyelipkan uang jajan kecil ke dompetnya tanpa berkata apa-apa. Ada kasih yang nyata, meski dibungkus oleh banyak kekurangan. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, di titik ini, kisah mereka masih tampak seperti drama remaja biasa. Cinta yang dipenuhi pertengkaran kecil, janji-janji sederhana, dan usaha untuk bertahan. Namun di balik itu, ada bara yang terus disiram bensin, rasa jenuh, ketidakpedulian, dan amarah yang tak pernah diurai dengan benar. Malam demi malam, kamar kecil itu menyimpan percakapan yang makin singkat, keheningan yang makin panjang. Vina sering menatap punggung Roni yang sibuk dengan ponselnya, sementara wajan di dapur mulai mendidihkan minyak. Roni jarang menoleh, jarang bertanya, jarang menepati kata, iya, yang ia ucapkan dengan mudah. Tetangga kos hanya melihat permukaan, pasangan muda yang mencoba bertahan. Tapi di dalam kamar 2C, ada benih tragedi yang sedang tumbuh. Tragedi yang kelak akan mengguncang bukan hanya lorong itu, tapi juga keluarga, warga, bahkan hati kita semua yang mendengar ceritanya. Pagi hari di rumah kos itu selalu sederhana. Suara ayam jantan bercampur dengan teriakan penjual sayur keliling, langkah-langkah para penghuni yang tergesa berangkat kerja, dan aroma kopi sachet yang menembus dinding tipis. Di kamar 2C, kehidupan berjalan dengan ritme yang berbeda. Vina biasanya lebih dulu bangun, membuka jendela sempit agar udara bisa masuk, lalu menyapu lantai yang penuh debu halus. Roni masih terlelap, wajahnya menyembunyikan jam-jam panjang yang dihabiskan di depan layar ponsel hingga larut malam. Hari-hari mereka mungkin terlihat biasa bagi orang luar, tetapi bagi yang memperhatikan, ada tanda-tanda kecil yang mengusik. Vina semakin sering menghela napas panjang, merasa semua tanggung jawab rumah tangga kecil itu jatuh di pundaknya. Ia menyiapkan sarapan seadanya, nasi dingin yang digoreng dengan kecap, telur dadar tipis, atau kadang hanya kerupuk dan sambal. Roni menyantapnya dengan tatapan kosong, jarang berterima kasih, lalu kembali sibuk dengan game. Tetangga di kamar sebelah, seorang mahasiswa bernama Arif, pernah berkata pada temannya, mereka itu kayak suami istri, tapi aneh, lebih sering diam daripada ngobrol. Kalimat itu terdengar biasa, namun bagi orang yang lebih peka, diam bisa jauh lebih berbahaya daripada pertengkaran. Vina sering menulis curhat kecil di buku catatan, isinya campuran antara keluhan dan harapan. Ia menuliskan tentang Roni yang dulu romantis, tentang masa depan yang ingin ia bangun, dan tentang rasa lelah yang tak sanggup ia ceritakan pada siapapun. Tulisannya dipenuhi coretan tanda tanya, seolah-olah ia sedang menunggu jawaban yang tak pernah datang. Roni, di sisi lain, tenggelam dalam dunia maya. Ia punya teman-teman online yang tidak pernah ia temui, namun terasa lebih dekat dibanding Vina yang duduk di depannya. Ia sering tertawa kecil sambil menatap layar, namun wajahnya datar ketika Vina mengajaknya bicara. Kadang, Vina hanya bisa menatapnya sambil memeluk lutut, merasa dirinya seperti bayangan di kamar sendiri. Meski begitu, ada momen-momen singkat yang membuat Vina bertahan. Saat listrik mati, mereka duduk bersama di teras, berbagi cerita sambil menyalakan lilin. Saat hujan deras, mereka menonton tetes air jatuh dari atap seng dan bercanda tentang banjir yang tak kunjung datang. Namun sayangnya, momen-momen itu semakin jarang, tertelan oleh rutinitas dan jarak emosional yang makin melebar. Para penghuni kos lain mulai memperhatikan perubahan kecil. Mereka melihat Vina sering menunduk ketika berjalan melewati lorong, membawa cucian dengan langkah cepat. Mereka juga melihat Roni semakin jarang keluar kamar, kecuali untuk membeli rokok atau pulsa. Ada apa dengan mereka? Tanya seorang ibu muda yang tinggal di lantai bawah. Tak ada yang benar-benar tahu, karena pintu kamar 2C jarang terbuka lebar. Di dapur kecil kamar itu,
wajan hitam selalu siap dipakai. Vina menganggap memasak sebagai cara untuk mengikat hubungan, untuk menjaga rumah tangga kecil mereka tetap hidup. Namun, setiap kali ia menghidangkan makanan, rasa kecewa ikut menetes bersama minyak panas. Karena di meja itu, seringkali hanya ada dirinya dan diamnya Roni. Sore itu turun dengan perlahan, cahaya matahari tersaring gorden tipis berwarna biru pudar. Kamar kos 2C hangat oleh uap minyak panas yang mendesis di atas kompor satu tungku. Vina berdiri di depan wajan, mengenakan kaos rumah yang sudah ternoda sedikit minyak, rambutnya diikat seadanya. Di tangannya, sepotong tempe berbalut tepung terjun ke dalam minyak, ces. Suara desisnya memenuhi ruang kecil itu. Aroma tempe goreng, yang seharusnya mengundang selera, justru bercampur dengan udara pengap dan dengung kipas angin tua yang enggan bekerja keras. Di belakangnya, Roni terbaring miring di kasur, ponsel dalam genggaman. Jari-jarinya menari cepat di layar, mata terpaku pada game online yang membuatnya lupa pada segala hal di sekitarnya. Sesekali ia tersenyum tipis, tersedot ke dunia maya yang lebih menarik daripada kenyataan sempit di kamar mereka. Roni, suara Vina pelan, penuh harap. Tolong, ya, balik tempenya. Aku mau nyapu sebentar. Roni mengangguk tanpa menoleh, suara, iya, keluar begitu saja, refleks, seperti nafas. Tapi tubuhnya tetap tak bergerak. Vina menaruh sodet di dekat wajan, lalu meraih sapu. Lantai perlu dibersihkan sebelum malam. Dalam hatinya, ia percaya Roni akan bergerak. Beberapa menit berlalu. Suara sapu beradu dengan lantai, bunyi plastik kresek geser, dan dengung kipas. Sementara itu, minyak di wajan terus bergolak. Tempe yang seharusnya berwarna keemasan berubah menjadi coklat tua, lalu hitam di sisi-sisinya. Asap tipis mengepul, menempel di langit-langit rendah, mengiritasi hidung. Vina berhenti menyapu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melangkah ke dapur mini, dan pandangannya membeku, potongan tempe gosong, terendam minyak kehitaman, aroma hangus menusuk hidung. Roni, suaranya melengking, bercampur kekecewaan. Katanya mau balik tempenya. Kamu tuh dengerin gak sih? Roni masih di kasur, headset separuh terpasang, matanya tak bergeser dari layar. Iya, bentar. Jawabannya datar, seolah-olah marah Vina hanyalah notifikasi lain yang bisa ditunda. Vina menatapnya dengan wajah memerah. Keringat bercampur asap membuat matanya panas. Bentar? Udah gosong ini, Ron? Aku capek masak tiap hari, minta tolong balik gorengan aja nggak bisa? Bentakan itu memecah kamar sempit. Suara sapu jatuh ke lantai. Vina maju, berdiri di dekat kasur, menatap Roni dengan marah. Kata-kata kasar meluncur tanpa filter, didorong lelah dan rasa tak dianggap. Roni meletakkan ponsel dengan gerakan keras. Untuk pertama kalinya sore itu ia menoleh. Wajahnya tegang, mata berkilat oleh ego yang terusik. Kamu ngomong apa barusan? Suaranya rendah, tapi bergetar. Vina tak mundur. Ia menunjuk ke arah wajan. Aku ini pacar kamu atau babu, hah? Suruh balik tempe aja nggak bisa? Dasar pemalas. Hening sejenak. Suara minyak yang mendesis menjadi latar. Roni bangkit, tubuhnya menegam, nafasnya cepat. Vina masih menatapnya dengan marah, bibirnya tak berhenti melontarkan kata-kata yang menusuk. Dan di titik itulah, sesuatu dalam diri Roni retak. Tangan kanannya terangkat, lebih cepat dari pikirannya. Leher Vina ditangkap, jemarinya melingkar kencang. Ron, jangan, suara Vina tercekat, matanya melebar. Tangannya berusaha menyingkirkan genggaman itu, tapi semakin keras ia meronta, semakin kuat cengkeraman Roni. Waktu seakan berhenti. Dengung kipas terdengar seperti raungan. Aroma gosong bercampur bau keringat dan ketegangan. Vina berusaha menendang, tangannya menampar apa saja yang terjangkau, tapi tubuhnya melemah. Nafasnya terputus-putus, suaranya tenggelam jadi desisan terakhir. Hingga akhirnya, sunyi. Tubuh Vina lunglai, terjatuh di lantai sempit, matanya terbuka tapi kosong. Roni berdiri di atasnya, dada naik turun cepat, tangan bergetar, wajahnya pucat. Ponsel di kasur masih menyala, game masih berjalan, suara notifikasi kemenangan terdengar ironis di tengah tragedi. Teman-teman,
disinilah semua berubah. Dari pertengkaran sepele soal tempe gosong, menjadi tragedi yang akan mengguncang seluruh lorong kos. Tragedi yang membuat bulu kuduk berdiri, karena semua itu terjadi begitu cepat, dan tak ada jalan untuk kembali. Tubuh Vina tergeletak di lantai, wajahnya pucat, mata terbuka tanpa cahaya. Roni berdiri terpaku, dadanya bergemuruh seperti hendak pecah. Suara kipas angin terdengar lebih keras dari sebelumnya, seakan-akan dunia mengejeknya dengan irama yang tak bisa ia hentikan. Ini nggak mungkin, bisiknya, tapi suara itu tenggelam di ruangan pengap yang kini dipenuhi bau gosong, keringat, dan sesuatu yang lebih menusuk, aroma kematian yang baru lahir. Detik-detik berjalan lambat. Roni menunduk, menyentuh wajah Vina, berharap ada gerakan kecil, nafas samar, atau apa saja yang bisa menyangkal apa yang baru saja ia lakukan. Tapi tubuh itu dingin cepat, sunyi, dan tak lagi menjawab. Panik merayapi pikirannya. Keringat membasahi pelipis. Ia berjalan mondar-mandir, menutup wajah dengan kedua tangan. Kalau ada yang tahu, habis aku. Bayangan polisi, jeruji besi, dan tatapan ibu Vina berkelebat. Roni menyalakan ponselnya, mencari sesuatu, solusi instan, jawaban ajaib. Tapi layar hanya memantulkan wajahnya sendiri, mata merah, bibir bergetar, wajah lelaki muda yang baru saja menghancurkan dunia dengan tangannya sendiri. Ia menatap ke arah lemari plastik, lalu ke kamar mandi kecil di pojok. Kepalanya dipenuhi suara-suara yang bukan miliknya, sembunyikan. Jangan biarkan orang tahu. Kamu bisa selamat kalau jejaknya hilang. Dan dalam ketakutan itu, Roni memilih jalan paling gelap. Ia menyeret tubuh Vina ke kamar mandi. Suara gesekan kulit dengan lantai semen membuat bulu kuduk berdiri. Pisau dapur kecil yang biasa dipakai memotong bawang kini digenggam dengan gemetar. Maaf, Vin, aku nggak ada pilihan, gumamnya. Tapi apa yang ia lakukan bukan sekadar panik. Itu adalah kekejaman yang hanya lahir dari manusia yang sudah kehilangan kendali penuh. Waktu berlalu dengan suara-suara yang tak seharusnya terdengar di rumah kos. Dentuman benda tajam, air keran yang mengalir deras, siraman berulang ke dalam toilet. Bau anyir memenuhi kamar sempit, bercampur dengan bau gosong yang belum hilang. Kantong plastik hitam, biasanya dipakai untuk sampah dapur, menjadi wadah bagi rahasia paling mengerikan. Bagian demi bagian dipisahkan, diikat rapat, lalu ditumpuk di lemari. Organ-organ yang tak bisa ia hadapi dipaksa masuk ke dalam pembuangan, membuat saluran mampet. Lorong kos tetap sepi, hanya suara sandal yang sesekali lewat, tawa anak-anak kecil dari luar pagar, dan azan maghrib dari surau ujung gang. Dunia di luar berjalan normal. Dunia di dalam kamar 2C hancur total. Roni duduk bersandar di dinding, tubuhnya bergetar, kantong kresek hitam di sekelilingnya seperti makhluk-makhluk yang menatap balik. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, tapi tetap mendengar, suara imajiner Vina memanggil namanya, suara air toilet yang berulang-ulang menolak rahasia, dan suara detak jantungnya sendiri yang semakin tak beraturan. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, inilah titik di mana kejahatan mulai berakar. Bukan lagi sekadar emosi sesaat, tapi keputusan-keputusan berikutnya yang makin menenggelamkan. Apa yang dilakukan Roni malam itu tidak hanya membunuh satu nyawa, tapi juga memutus jalan hidupnya sendiri. Namun, seperti bau yang tak bisa ditutupi dengan parfum murahan, kebenaran akan selalu mencari jalan keluar. Dan di lorong kos itu, tanda-tanda pertama mulai muncul, meski pelan, tapi pasti. Lorong kos yang biasanya riuh oleh suara sandal dan tawa kecil penghuni, mulai berubah suasananya beberapa hari setelah sore nahas itu. Bau aneh perlahan merayap dari kamar 2C, awalnya samar, lalu makin hari makin pekat, menusuk hidung siapa saja yang melintas. Ibu kos, perempuan paruh baya dengan jilbab lusuh dan tatapan selalu waspada, pertama kali merasakannya saat hendak menyapu koridor. Ia berhenti tepat di depan pintu kamar Roni dan Vina, alisnya mengernyit. Bau apa ini? Bukan bau masakan, bukan juga sampah biasa. Ia mencoba mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Dari dalam, hanya terdengar bunyi kipas angin berputar dan, sesekali, suara notifikasi ponsel yang pelan. Ibu kos menggigit bibir, menoleh kiri kanan, lalu melanjutkan pekerjaannya,
meski hati kecilnya mulai curiga. Tetangga kamar sebelah, Arif, mahasiswa tingkat akhir, juga menyadari perubahan itu. Malam-malamnya yang biasanya ditemani kopi instan kini terganggu oleh aroma anyir yang menusuk. Ia menutup pintu lebih rapat, tapi tetap saja baunya menembus celah-celah. "Kayak bau bangkai, bro," bisiknya pada temannya yang berkunjung. Temannya hanya mengangkat bahu, mencoba tak peduli. Tapi tatapan takut tetap terpancar. Di kamar lain, seorang ibu muda bernama Yani menenangkan bayinya yang terus menangis. Ia meyakini si kecil rewel karena mencium sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. "Anak kecil PK, lo," gumamnya lirih, menatap lorong yang semakin mencekam. Sementara itu, Roni terus mengurung diri. Siang malam hampir tak ada bedanya. Ia keluar hanya sesekali untuk membeli rokok atau mie instan di warung dekat gang, wajahnya pucat, matanya cekung, dan gerakannya terburu-buru. Para tetangga memperhatikan, tapi tak ada yang berani bertanya. Mereka hanya saling berbisik di dapur umum. "Vina kok nggak kelihatannya? Minggu lalu masih sering nyapu di depan, sekarang hilang. Jangan-jangan dia pulang kampung?" Bisik-bisik itu mengalir dari satu telinga ke telinga lain, seperti arus bawah tanah. Dan semakin kuat bau busuk itu, semakin banyak pertanyaan yang bergema di lorong. Di rumah jauh dari sana, Ibu Vina mulai resah. Panggilan telepon tak pernah dijawab, pesan singkat tak dibaca. Anak ini kenapa sih? Ia mencoba meyakinkan diri bahwa putrinya sibuk. Tapi kegelisahan semakin besar, terutama setelah mendengar cerita samar dari teman Vina, bahwa ia sudah beberapa hari tidak terlihat di kampus. Akhirnya, ibu itu memutuskan datang ke kos. Hatinya digelayuti firasat buruk. Saat berdiri di depan pintu 2C, ia mengetuk keras. "Vin, ini Mama. Buka pintu, Nak." Roni muncul dengan wajah lesu. Senyumnya dipaksakan, suaranya kering. "Vina, lagi keluar, Tante." Ibu Vina menatapnya penuh curiga. "Keluar kemana? Kok HP-nya mati?" "Entah, mungkin sama temannya." "Saya juga nggak tahu, Tante," jawab Roni tergesa, menunduk, menghindari tatapan. Ibu Vina menghela napas berat, merasakan ada sesuatu yang janggal. Tapi pintu itu kembali tertutup, meninggalkan hatinya makin gelisah. Ia pulang dengan langkah gontai, namun tekadnya bulat, bila Vina tak juga memberi kabar, ia akan melapor pada polisi. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, inilah awal dari benang kusut yang mulai ditarik satu persatu. Bau busuk yang tak bisa ditutupi, bisik-bisik tetangga yang makin lantang, dan seorang ibu yang mencari anaknya dengan firasat tajam. Semua tanda itu berkumpul, menunggu ledakan besar yang akan mengguncang lorong sempit itu. Malam itu lorong kos terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu neon yang menggantung di langit-langit berkelip, seolah ikut gelisah. Para penghuni mulai enggan keluar kamar, memilih mengunci pintu lebih cepat. Bau busuk dari kamar 2C makin menusuk, membuat perut mual dan kepala pening. Ibu kos akhirnya tak bisa tinggal diam. Ia berdiri di depan pintu, wajahnya tegam, tangan gemetar saat mengetuk. "Tok, tok, tok. Ron, Vina, kalian ada di dalam? Tolong buka pintunya." Suaranya serak, tapi ketegangan menyusup di balik kata-katanya. Pintu terbuka sedikit. Roni muncul dengan wajah pucat, mata merah, rambut berantakan. "Ada apa, Bu?" tanyanya singkat. Ibu kos menahan nafas, mencoba menutupi rasa mual akibat bau anyir yang menyeruak. "Itu, baunya makin parah, Ron. Jangan-jangan saluran pembuangan mampet? Kamu buang apa di kamar mandi?" Roni terdiam sejenak. "Mungkin, tikus mati, Bu. Saya nanti bersihkan," jawabnya cepat, lalu menutup pintu sebelum ibu kos sempat melanjutkan tanya. Gerak-gerik Roni itu semakin mencurigakan. Ibu kos menuruni tangga dengan dada bergemuruh. Sesampainya di bawah, ia langsung menemui beberapa penghuni lain yang sudah berkerumun kecil, menutup hidung dengan tangan. "Bau itu bukan bau tikus," bisik salah satu dari mereka. "Aku pernah cium waktu ada kambing mati di kampung, mirip begini." Bisik-bisik itu semakin keras, berubah jadi desas-desus. Arif, mahasiswa kamar sebelah, mencoba memberanikan diri. Ia mengetuk pintu 2C keesokan paginya,
pura-pura meminjam korek api. Tapi pintu tak kunjung dibuka, hanya suara sandal terseret terdengar sebentar, lalu hening lagi. Arif menelan ludah. Ada yang gak beres, gumamnya. Sementara itu, di rumahnya, Ibu Vina semakin panik. Telepon tak tersambung, pesan tak dibalas, dan firasat buruknya semakin kuat. Ia mendatangi kos lagi, kali ini bersama seorang kerabat. Wajahnya tegam, matanya sembab karena kurang tidur. "Saya mau lihat kamar anak saya," pintanya kepada ibu kos. Ibu kos menatap ragu, tapi ia sendiri sudah tak sanggup memendam kecurigaan. "Baik, Bu, tapi kita lapor dulu ke RT. Kalau memang ada yang janggal, biar ada saksi." Maka sore itu, lorong sempit dipenuhi wajah-wajah tegang. Beberapa tetangga berdiri di ujung tangga, menutup hidung dengan sapu tangan, berbisik takut-takut. Anak-anak kecil dilarang keluar kamar. Semua menunggu, dengan perasaan seperti berdiri di tepi jurang yang sebentar lagi runtuh. Ketika Ibu Vina berdiri lagi di depan pintu 2C, ia mengetuk keras. "Ron, ini Mama. Aku mau ketemu Vina, sekarang." Tak ada jawaban. Hanya suara kipas angin yang berdengung. Ibu kos memberi isyarat ke RT. "Kalau begini, kita harus hubungi polisi." Dan keputusan itu diambil. Malam itu juga, laporan resmi dibuat. Polisi diminta turun tangan. Langkah-langkah berat terdengar di lorong sempit itu. Malam yang biasanya sunyi kini diguncang kehadiran 3 polisi berpakaian dinas lengkap, ditemani ketua RT dan ibu kos. Senter di tangan mereka menyorot dinding lembab, bayangan bergoyang panjang, membuat bulu kuduk berdiri. Para penghuni lain mengintip dari balik gorden, sebagian menempelkan telinga ke pintu, mencoba mencuri tahu apa yang sedang terjadi. Polisi pertama, seorang pria berwajah keras dengan kumis tipis, menghirup udara. Ia langsung mengernyit. Baunya jelas bangkai, dan bukan bangkai hewan kecil. Lebih besar. Kata-katanya membuat dada Ibu Vina makin sesak, tangannya bergetar menggenggam kerudung. Pintu kamar 2C diketuk dengan keras. "Do, do, do. Saudara Roni, buka pintunya. Ini polisi." Dari dalam, terdengar bunyi sandal terseret, lalu hening. Setelah beberapa detik, pintu terbuka sedikit. Roni muncul dengan wajah pucat pasi, matanya merah, napasnya pendek-pendek. "Ada apa, Pak?" Suaranya nyaris berbisik. "Boleh kami masuk? Kami dapat laporan bau tidak sedap dari kamar ini," tegas polisi. Roni menggeleng cepat, tubuhnya menahan pintu. "Enggak ada apa-apa, Pak. Hanya tikus mati. Saya sudah bereskan." Polisi saling pandang. Ibu kos maju selangkah, suaranya bergetar. "Ron, jangan bohong. Semua orang di sini sudah cium bau itu. Kalau kamu nggak buka, pintunya akan kami dobrak." Roni menunduk, tubuhnya kaku. Tangannya gemetar di gagang pintu. Saat itulah Ibu Vina, dengan tangisan tertahan, berteriak, "Di mana anak saya? Mana Vina?" Jeritan itu memecah suasana. Roni terperanjat, matanya semakin panik. Polisi segera memberi aba-aba, dan tanpa menunggu persetujuan lagi, mereka mendorong pintu lebar-lebar. Koridor kamar itu langsung diserbu aroma busuk yang menusuk, begitu pekat hingga membuat perut mual. Bau daging membusuk, bercampur minyak gosong dan deterjen murahan, menyapu seluruh ruangan. Polisi pertama mengibaskan tangannya di depan hidung. "Jelas, ini bukan sekadar tikus mati," ujarnya singkat, nada suaranya getir. Ia lalu memberi aba-aba, "Kita periksa seluruh ruangan." Pintu kamar 2C terbuka dengan paksa setelah beberapa kali ketukan keras tak juga dijawab. Roni berdiri di dalam, tubuhnya kaku, wajah pucat pasi. Polisi segera menyingkirkan dia ke samping, lalu menyisir kamar dengan senter. Mereka menyorot kasur tipis, meja lipat, hingga lantai. Sekilas, kamar tampak normal, hanya berantakan, bau busuk seolah berasal dari sesuatu yang tersembunyi. Salah satu polisi jongkok, memperhatikan bercak kecil di lantai yang tampak sudah dipel namun masih meninggalkan warna samar. Ia mengusap dengan kain putih. Saat kain itu berubah kecoklatan, ia menoleh ke rekannya. "Ada darah di sini." Pintu kecil kamar mandi dibuka. Begitu keran dinyalakan,
Air mengalir lambat, tersumbat. Polisi mencoba membuka tutup pembuangan. Aroma busuk langsung menyembur lebih pekat, membuat salah satu petugas hampir muntah. Mereka menyenter ke dalam saluran, menemukan gumpalan aneh bercampur rambut dan potongan jaringan kecil. Organ, kata ahli forensik dengan suara pelan. Lorong bergemuruh oleh teriakan tertahan warga yang mengintip. Mereka mengikuti arah terkuat aroma busuk. Senter diarahkan ke sebuah lemari plastik di sudut ruangan. Di bawahnya terlihat cairan gelap menetes, meninggalkan noda basah di lantai. Polisi mendekat, memeriksa dengan hati-hati. "Pak, ini mencurigakan." Dengan sarung tangan, mereka meraba pintu lemari. Bau busuk langsung menusuk, membuat masker tak lagi cukup melindungi. Salah satu polisi mencoba membuka, tapi terkunci rapat. Ia menoleh ke Roni. "Mana kuncinya?" Roni terdiam, tubuhnya gemetar. Tangannya bergetar di borgol, matanya menatap kosong. Polisi tak menunggu jawaban. Dengan paksa, pintu lemari dicungkil. Bunyi kerak terdengar, lalu udara pengap bercampur bau anyir menyembur keluar. Warga di lorong langsung menutup hidung, beberapa mundur sambil menjerit. Roni melangkah mundur, wajahnya kehilangan warna. "Jangan," suaranya serak, nyaris tak terdengar. Dua polisi maju, menarik pintu lemari. Kresek-kresek hitam terikat rapat menumpuk di dalam, sebagian sudah menggembung. Bau anyir yang keluar begitu pintu terbuka membuat semua orang di ruangan itu terbatuk, sebagian hampir muntah. Salah satu polisi meraih sarung tangan, menusuk sedikit salah satu kantong. Apa yang keluar membuat semua orang terdiam, lalu terdengar jeritan histeris dari Ibu Vina. Potongan tubuh manusia. Lorong kos langsung bergemuruh. Penghuni yang mengintip menutup mulut mereka, beberapa berlari turun tangga sambil menjerit. Bau busuk kini seolah menempel di udara, menyebar ke setiap celah, tak bisa diusir. Polisi segera mengamankan lokasi. "Kunci pintunya. Jangan ada yang keluar masuk," teriak komandan. Roni terduduk di lantai, wajahnya kosong, mulutnya bergetar tanpa suara. Tangannya menutup kepala, seakan mencoba menahan dunia yang runtuh di sekitarnya. Cahaya senter menyorot isi kantong. Potongan lengan dengan kulit pucat, tulang yang menonjol, dan kuku yang masih utuh. Jeritan Ibu Vina meledak seketika. "Anakku! Astaga, anakku!" Tubuhnya jatuh limbung, dipeluk tetangga agar tidak terhantam lantai. Polisi lain melanjutkan membuka kantong berikutnya. Potongan kaki, serpihan tulang rusuk, bahkan pakaian Vina yang sudah berlumur darah. Bau semakin tak tertahankan. Seorang warga muntah di sudut lorong. "Semua kantong ini berisi bagian tubuh manusia," kata salah satu forensik dengan nada datar namun wajah pucat. Ketua RT menutup wajahnya dengan kedua tangan, bergumam lirih, "Ya Allah, apa yang sudah terjadi di sini?" Suasana makin kacau. Tangisan, jeritan, dan bisik-bisik bercampur jadi satu. Polisi segera menutup area, melarang siapapun mendekat lebih jauh. Lokasi ini resmi jadi TKP. Semua warga di luar garis. Jeritan Ibu Vina masih bergema di lorong sempit itu, menusuk malam yang tadinya hanya ditemani suara hujan gerimis di atap seng. Para tetangga berkerumun di ujung tangga, sebagian menutup hidung dengan kain, sebagian lagi menutup telinga karena tak tahan mendengar tangisan pilu seorang ibu yang kehilangan anaknya. Polisi mulai menutup area dengan garis kuning. "Semua mundur. Jangan ada yang mendekat," teriak salah satu petugas. Namun bisik-bisik warga justru makin riuh. "Astagfirullah, itu mayat ya? Kok bisa ada di kos kita? Itu, potongan tubuh?" Desas-desus itu menyebar lebih cepat dari api. Beberapa penghuni kos bahkan tak sanggup berdiri, ada yang muntah di tangga, ada pula yang menangis sambil memeluk temannya. Lorong sederhana itu, yang dulu hanya saksi pertengkaran kecil dan obrolan remeh, kini berubah menjadi TKP mengerikan. Di dalam kamar 2C, polisi forensik mulai bekerja. Mereka mengenakan sarung tangan, masker tebal, dan jas putih sekali pakai. Kantong-kantong plastik hitam yang menumpuk di lemari dikeluarkan satu persatu. Bunyi plastik yang diseret di lantai membuat semua bulu kuduk berdiri. Seorang petugas membuka isi salah satu kantong di atas terpal biru. Potongan lengan dengan kulit pucat,
masih menempel noda darah kering, terlihat jelas di bawah cahaya senter. Ibu Vina menjerit histeris lagi, tubuhnya limbung, hampir pingsan. Dua perempuan tetangga menahan tubuhnya, berusaha menenangkan meski mereka sendiri gemetar ketakutan. Petugas lain memeriksa kamar mandi. Pipa pembuangan dibongkar. Dari dalamnya, air keruh bercampur sisa organ yang sudah hancur keluar dengan bau yang tak tertahankan. Ini jelas upaya menghilangkan barang bukti, ujar salah satu forensik dengan nada getir. Lantai kamar penuh bercak yang tampak sudah dipel, namun cahaya lampu UV mengungkapkan noda merah samar di banyak titik, di dekat kasur, di gagang pintu, bahkan di bawah kompor kecil. Setiap sudut ruangan kini berubah jadi saksi bisu kebiadaban yang terjadi. Polisi mencatat, memotret, dan mengantongi setiap barang, pisau dapur, ember plastik, bahkan sandal Roni yang masih berlumuran noda samar. Semua jadi bukti yang membentuk potongan-potongan cerita. Di luar, warga mulai membicarakan Roni dengan suara bergetar. Dia kan kelihatan biasa aja. Sering main HP doang, nggak nyangka. Berarti yang kita cium itu bau Vina selama ini. Bisik-bisik berubah jadi gosip liar, tapi semuanya berakhir pada satu kesimpulan, tragedi telah benar-benar terjadi di depan mata mereka. Polisi akhirnya membawa Roni keluar kamar. Tangan pemuda itu diborgol, wajahnya kosong, langkahnya goyah. Sorot lampu senter dan kilatan kamera ponsel warga membuat lorong semakin gaduh. Ada yang menjerit marah, ada yang meludah ke lantai, ada pula yang hanya bisa menatap dengan wajah pucat. "Kenapa, Ron? Kenapa kamu tega sama Vina?" teriak seorang tetangga dengan suara bergetar. Roni hanya menunduk, bibirnya bergerak tanpa suara, entah mencoba meminta maaf atau sekadar menggumam pada dirinya sendiri. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, di titik ini penyelidikan telah menemukan potongan-potongan kebenaran. Dari bau yang tak tertutupi, dari lemari yang menyimpan rahasia kelam, hingga pipa pembuangan yang menolak menyimpan kejahatan. Semua petunjuk bersatu, mengguncang warga kos, dan membawa kasus ini ke permukaan dengan cara paling mengerikan. Namun perjalanan belum selesai. Masih ada interogasi, masih ada pengakuan, dan masih ada kisah yang akan membuat kita menahan nafas lebih lama. Karena kebenaran, sekali terungkap, akan menyeret semua orang ke dalam pusaran yang lebih dalam lagi. Malam itu, setelah tubuh Vina dipastikan dalam kondisi termutilasi, polisi segera membawa Roni ke kantor. Namun sebelum ia benar-benar diseret pergi, interogasi awal dilakukan di ruang tamu kecil milik ibu kos. Kursi rotan tua, meja plastik dengan noda kopi, dan lampu bohlam berwarna kuning menjadi saksi pertama percakapan yang penuh ketegangan itu. Roni duduk dengan tangan diborgol di depan. Wajahnya pucat, rambut berantakan, dan matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. Nafasnya pendek-pendek. Di seberangnya, seorang polisi senior menatap tajam, mencoba menembus lapisan kebohongan yang mungkin masih ia sembunyikan. "Roni," suara polisi itu tegas, "kami sudah temukan potongan tubuh di lemari, juga organ yang kamu buang di saluran pembuangan. Jelaskan, kenapa bisa terjadi?" Roni menunduk, suaranya parau. Aku nggak sengaja, Pak." Dia marah, aku juga marah. "Aku refleks," tangisnya tercekat di tenggorokan. Polisi menggebrak meja. "Do?" Suara itu membuat semua orang yang berdiri di sekeliling terlonjak. "Refleks? Membunuh lalu memotong jadi 30 bagian itu refleks? Jangan bohong." Roni menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya berguncang. "Aku takut, aku panik, aku nggak tahu harus gimana." Di luar, Ibu Vina masih menangis histeris, ditenangkan tetangga. Jeritannya terdengar sampai ke ruang interogasi darurat itu, membuat suasana makin menekan. Roni beberapa kali menoleh ke arah suara itu, wajahnya semakin hancur. "Aku nggak mau dia tahu, aku takut dia benci aku." Polisi lain masuk membawa barang bukti, pisau dapur, ember, dan sandal dengan noda darah samar. "Ini semua kamu pakai, kan?" tanya polisi dengan suara dingin. Roni mengangguk pelan, matanya kosong. Suasana makin mencekam. Tetangga yang ikut jadi saksi bisu saling pandang, sebagian menutup mulut karena tak percaya. Bagaimana mungkin seorang remaja yang terlihat pendiam bisa melakukan kekejaman sebesar ini?
Arif, penghuni kamar sebelah, dipanggil untuk memberi kesaksian. Ia bercerita tentang suara gaduh beberapa hari lalu, tentang bau busuk yang makin kuat, tentang Roni yang semakin jarang keluar kamar. Suaranya bergetar saat berkata, "Saya kira cuma pertengkaran biasa, saya nggak sangka ternyata, ini." Polisi mencatat, sementara Roni semakin terpojok. Kata-kata yang keluar dari mulutnya tak lagi terdengar seperti pembelaan, melainkan pengakuan yang patah-patah. "Aku, nggak niat bunuh dia, Pak. Sungguh. Aku cuma, nggak tahan dimaki. Tanganku refleks. Waktu sadar, dia sudah nggak ada." Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, inilah titik di mana seorang pelaku akhirnya terjerat oleh kebenaran yang ia buat sendiri. Tak ada lagi ruang bersembunyi. Setiap kata, setiap benda di kamar itu, setiap tetes air yang mengalir di saluran, semuanya bersuara. Dan suara-suara itu menuding hanya ke satu arah, Roni. Namun perjalanan kasus ini belum berhenti. Masih ada rekonstruksi, masih ada sidang, masih ada fakta-fakta mengejutkan yang akan membuat kita semakin merinding. Karena kebenaran, sekali terbuka, tidak pernah bisa ditutup kembali. Pagi berikutnya, lorong kos yang biasanya ramai oleh suara sendal jepit dan penjual bubur ayam berubah menjadi arena sunyi penuh tatapan curiga. Garis polisi masih terpasang, menyilang di depan kamar 2C, menjadi pengingat bahwa tempat itu kini bukan sekadar kamar sewa, melainkan TKP sebuah tragedi. Polisi membawa Roni kembali ke kamar, kali ini untuk melakukan rekonstruksi kejadian. Puluhan pasang mata menonton dari ujung lorong, sebagian berdiri di tangga, sebagian lagi mengintip dari balik gorden. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang membuat mereka tak sanggup memalingkan pandangan. Roni digiring masuk, tangannya tetap terborgol. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun tubuhnya gemetar. Seorang penyidik menjelaskan prosedur, lalu menyuruh Roni memperagakan kembali apa yang ia lakukan. Mulai dari ketika Vina memasak, perintah polisi. Dengan suara pelan dan tubuh gemetar, Roni berjalan ke dapur sempit. Ia mengambil posisi seperti duduk di kasur, lalu berpura-pura memainkan ponsel. "Dia minta aku, balik tempe," aku jawab iya. Suaranya serak. Langkah berikutnya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Roni diperintahkan berdiri, lalu bergerak seolah-olah mencekik. Saat tangannya terangkat, Ibu Vina yang hadir di lokasi langsung menjerit histeris. "Astaga, anakku! Kenapa kamu tega, Ron?" Jeritan itu membuat suasana semakin pilu. Dua tetangga menahan tubuh Ibu Vina yang hampir jatuh pingsan. Polisi melanjutkan rekonstruksi. Roni diperintahkan memperagakan bagaimana ia menyeret tubuh Vina ke kamar mandi, bagaimana ia mengambil pisau dapur, dan bagaimana ia membungkus potongan demi potongan ke dalam kantong plastik hitam. Setiap gerakan diperhatikan dengan seksama, direkam, difoto, dan dicatat. Warga yang menyaksikan menutup mulut dengan tangan, sebagian bahkan menangis. Seorang bapak paruh baya berbisik lirih, "Saya nggak pernah lihat hal sekejam ini sepanjang hidup saya." Setelah semua adegan diperagakan, polisi menyimpulkan bahwa pengakuan Roni sesuai dengan bukti forensik. Pipa yang tersumbat, lemari penuh kantong, noda darah yang diseka namun tak pernah hilang seluruhnya, semuanya cocok dengan alur rekonstruksi. Media lokal mulai berdatangan, kamera mereka menyorot lorong kos, wajah-wajah pucat penghuni, serta tangisan Ibu Vina yang tak henti menggema. Berita ini dengan cepat menyebar, mengguncang bukan hanya lingkungan kecil itu, tapi juga kota, bahkan sampai jadi headline di koran keesokan harinya. Roni kini tak lagi sekadar remaja yang tinggal di kos murah. Ia berubah menjadi headline, pemuda mutilasi pacar di kos, 30 potongan tubuh ditemukan di lemari. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, apa yang terjadi di depan mata warga itu bukan sekadar rekonstruksi hukum. Itu adalah pengingat betapa tipisnya jarak antara pertengkaran kecil dan tragedi besar. Semua orang yang hadir di lorong sempit itu malam itu pulang dengan trauma baru, dengan cerita yang akan mereka ulang-ulang, sambil bertanya-tanya, bagaimana mungkin semua ini berawal hanya dari tempe gosong. Namun kisah ini belum selesai. Masih ada ruang sidang, masih ada tuntutan, masih ada putusan yang akan menentukan nasib Roni, dan tentu saja, masih ada air mata yang akan tumpah.
Ruang sidang hari itu penuh sesak. Kursi kayu berderit saat para pengunjung duduk berdesakan, wartawan berbaris dengan kamera, dan keluarga korban duduk di barisan depan dengan wajah penuh duka. Udara panas bercampur tegam, membuat semua orang menahan napas panjang. Di hadapan hakim, Roni berdiri dengan tangan terikat, wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya lebih kurus dari pertama kali ditangkap. Di sisi lain ruangan, Ibu Vina duduk dengan kerudung hitam, tangannya bergetar menggenggam foto putrinya yang tersenyum. Sesekali ia mengusap air mata, sesekali tatapannya berubah jadi tajam, menembus tubuh Roni dari jauh. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang. Saudara Roni, Anda didakwa telah melakukan pembunuhan berencana dan mutilasi terhadap korban Vina, dengan sengaja menghilangkan jejak kejahatan. Perbuatan Anda tidak hanya merenggut nyawa seorang manusia, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga dan masyarakat. Hukuman maksimal menanti Anda. Suasana meledak dengan bisik-bisik dan desahan. Berencana? Dia masih muda, tapi tega begitu. Hakim memukul palu. Tenang. Roni diminta memberikan keterangan. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti seseorang yang tenggelam dalam rasa bersalah. Saya nggak sengaja, Yang Mulia. Saya marah, dia marah, lalu tangan saya bergerak begitu saja. Setelah itu, saya panik. Saya takut. Saya menyesal. Tangisan terdengar dari sudut ruangan. Ibu Vina berdiri, suaranya pecah penuh emosi. Menyesal? Menyesal apa artinya kalau anak saya sudah mati terpotong-potong? Kamu tahu berapa malam saya tidak tidur, membayangkan bagaimana anak saya kesakitan di tanganmu? Menyesal nggak akan kembalikan Vina. Palu hakim kembali diketukan, tapi suasana semakin panas. Bisikan berubah jadi jeritan tertahan. Jaksa melanjutkan dengan menghadirkan barang bukti, foto potongan tubuh di lemari, pisau dapur berlumuran noda, pipa mampet yang ditemukan penuh organ hancur. Setiap foto yang diperlihatkan membuat sebagian pengunjung menutup mata, sebagian lain terisak tak kuasa. Pembela mencoba meringankan, terdakwa masih muda, emosional, dan tidak punya niat berencana. Ia layak mendapat kesempatan rehabilitasi, namun kata-kata itu tak kuasa menembus dinding kebencian yang sudah terbangun di ruangan itu. Akhirnya, hakim berdiri, suaranya menggetarkan ruang sidang. Atas nama keadilan, setelah mempertimbangkan fakta, saksi, dan barang bukti, pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa Roni. Palu diketukan sekali lagi. Ruangan pecah dengan jeritan, tangisan, dan bisik-bisik keras. Ibu Vina jatuh terduduk, memeluk foto anaknya erat-erat, sementara Roni terduduk lemas, wajahnya tertutup tangan, tubuhnya berguncang. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, inilah puncak dari tragedi yang berawal dari hal sepele. Kata-kata kasar, amarah sesaat, dan sebuah cekikan yang tak bisa ditarik kembali, menjelma menjadi perjalanan panjang penuh darah, tangis, dan hukuman berat. Fakta-fakta mengejutkan sudah terkuak, keadilan ditegakkan, tapi luka yang ditinggalkan tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Namun kisah ini belum selesai. Masih ada resolusi, bagaimana warga menanggung trauma, bagaimana keluarga korban berusaha bangkit, dan bagaimana pesan moral dari tragedi ini bisa kita ambil agar tidak terulang lagi. Dan begitulah akhir dari kisah tragis Roni dan Vina, dua remaja yang memilih tinggal bersama, namun justru terjebak dalam pertengkaran yang berakhir maut. Dari sebuah cekikan singkat, dari keputusan salah yang dibuat dalam kepanikan, hidup dua keluarga hancur, masa depan musnah, dan luka tak pernah benar-benar sembuh. Pesan moral yang bisa kita ambil, amarah sesaat dapat merenggut segalanya, nyawa, masa depan, dan kepercayaan. Tidak ada masalah yang pantas dibayar dengan darah. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak mengendalikan emosi, lebih sabar menghadapi pertengkaran, dan lebih berhati-hati dalam menjalani hubungan. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan bagikan video ini, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata yang mengguncang ini. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya. Pakupin Disclaimer. Konten ini adalah rekayasa dramatik dan fiksi naratif yang dibuat untuk hiburan, edukasi,
serta pengambilan hikmah. Semua nama, tokoh, lokasi, instansi, kejadian, maupun angka yang disebutkan hanyalah ilustrasi semata. Kesamaan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan dunia nyata adalah kebetulan. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun. Tujuan utama adalah memberikan pelajaran moral dari kisah ini.